wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Hermayangsari dari kelas 11 BDPM 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas saya, yaitu tentang batik ciprat. Di video ini, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian PMC, yang kedua tentang customer segment, value proposition, customer relationship, revenue stream, key sources, key activities, key partners, dan cost structure. Berikut adalah gambaran dari produk yang akan saya buat. Masuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang customer segment saya. Customer segment saya yaitu, saya tentu saja akan menawarkan atau mempromosikan kain batik saya kepada kolektor batik, yang kedua kepada desainer, yang ketiga kepada wisatawan-wisatawan asing, dan yang terakhir saya akan mendistribusikan kepada toko-toko kain batik yang ada di sekitar saya. Masuk yang kedua yaitu tentang value proposition atau proposisi nilai dari kain batik saya. Tentu saja proposisi dari nilai kain batik ciprat saya yaitu warna dan motif bisa by request dari keinginan pelanggan. Yang kedua yaitu kain yang saya gunakan itu kain berkualitas premium, jadi saya jamin untuk kain tersebut penggunaan dalam jangka panjang tidak akan mudah rusak. Dan yang terakhir adalah warna dari kain batik saya ini jika terus-menerus dicuci tidak akan luntur. Masuk yang ketiga yaitu tentang channels. Tentu saja saya akan menggunakan media sosial dan marketplace sebagai ladang promosi saya tentang produksi kain batik ciprat saya ini. Adapun media sosial yang saya gunakan adalah yang pertama yaitu WhatsApp, yang kedua saya akan menggunakan Instagram, yang ketiga saya akan menggunakan Facebook, dan yang terakhir saya akan menggunakan TikTok. Adapun marketplace yang akan saya gunakan sebagai promosi dari kain batik ciprat ini adalah yang pertama yaitu Shopee, yang kedua Lazada, yang ketiga Tokopedia, dan yang terakhir yaitu Blibli. Masuk yang keempat yaitu tentang customer relationship. Customer relationship saya yang pertama adalah memberikan pelayanan terbaik kepada calon customer saya, baik melalui media sosial ataupun melalui marketplace. Yang kedua, menawarkan kain batik dengan kualitas premium. Dan yang terakhir adalah memberikan potongan harga sebanyak 10% kepada customer saya jika customer tersebut telah melakukan pembelian batik kepada saya melebihi dari 2 kali pembelian. Yang kelima adalah revenue stream atau sumber pendapatan saya. Di sini, sumber pendapatan saya adalah full dari sumber pendapatan penjualan kain batik, baik dari marketplace ataupun dari media sosial per bulannya. Masuk penjelasan yang keenam tentang key resources atau sumber daya utama saya dalam menjalankan bisnis kain batik ciprat ini. Sumber daya utama saya yaitu yang pertama adalah tentu saja saya memerlukan modal, yang kedua tentu saja saya memerlukan karyawan untuk membantu saya dalam memproduksi kain batik sehari-hari, yang ketiga saya memerlukan transport atau kendaraan untuk mempromosikan atau mendistribusikan kain batik saya kepada distributor kain. Yang keempat yaitu alat untuk membuat video atau foto yang saya gunakan sebagai media promosi saya, dan yang kelima yaitu internet. Masuk yang ketujuh yaitu tentang key activities atau aktivitas utama saya saat menjalankan bisnis kain batik ciprat ini. Yang pertama yaitu saya akan melakukan riset pasar sebanyak-banyaknya guna mempromosikan atau menawarkan produk kain batik saya kepada para konsumen yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu setelah melakukan riset pasar, saya akan mulai memproduksi kain batik yang dimana pada saat itu kain batik yang saya produksi adalah jenis kain batik yang sekarang sedang ramai diminati oleh para pelanggan. Yang ketiga, yaitu saya akan mendistribusikan kain-kain batik saya setelah saya selesai melakukan proses produksi kepada para distributor, sehingga para distributor akan menyampaikan atau mempromosikan kembali hasil produksi saya kepada para konsumen yang sudah menjadi target saya saat melakukan riset pasar. Masuk yang ke-8 yaitu tentang key partners atau kemitraan utama yang saya libatkan saat saya menjalankan bisnis kain batik ciprat ini. Yang pertama adalah saya akan melibatkan keluarga saya sendiri
saya akan meminta bantuan dari mereka untuk mempromosikan kain batik saya kepada khalayak ramai melalui media sosial, sehingga jika ada orang yang berminat, mereka bisa langsung menghubungi saya. Yang kedua yaitu saya akan melibatkan karyawan saya akan meminta tolong juga kepada karyawan-karyawan saya untuk menawarkan kain batik kepada orang-orang terdekatnya. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang cost struktur atau rincian biaya yang akan saya gunakan saat membangun bisnis kain batik ciprat ini. Yang pertama yaitu biaya produksi. Yang pertama yaitu adalah biaya produksi. Biaya produksi di sini meliputi yang pertama yaitu biaya alat, yang kedua biaya kain, yang ketiga biaya pewarna pakaian, yang keempat biaya lilin atau malam untuk mencetak motif yang pelanggan inginkan, dan yang terakhir yaitu biaya untuk waterglass. Yang pertama yaitu biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi di sini meliputi yang pertama yaitu biaya alat, yang kedua biaya bahan-bahan batik meliputi kain, pewarna, waterglass, dan malam. Yang kedua yaitu biaya promosi yang saya gunakan untuk mempromosikan atau menyebarluaskan informasi tentang kain batik saya kepada khalayak ramai melalui media sosial. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu tentang pajak. Yang ketiga yaitu pajak produksi, dan yang terakhir adalah biaya dari gaji karyawan-karyawan saya.